Nah, mereka nggak ngejelasin secara detail ke orang pinternya itu dikasih apa, terus perubahannya seperti apa, kayak gitu-gitu nggak dijelasin secara rinci kayak gitu, Ran. Jadi gitu, jadi mereka nggak mau ngasih tahu secara rinci apa sih penyebab masalah mereka, dan sampai akhirnya ada yang kesurupan, ada yang tiba-tiba perutnya membesar kayak gitu kan. Halo semuanya, kali ini bersama gue Okada Putra yang ambil alih channelnya Lutfi Padilla L1, dan di sini kita bakalan ngomongin tentang suka duka di Siraman Kolbu sebagai tim kreatif. Dan buat kalian semua, sebelum kita mulai, kita lihat dulu bumper ini. Nah, gue bakalan ketemu salah satu teman yang bakalan collab bareng gue, yaitu Rani. Yuk, kita ketemu dulu yuk. Wih, Ran. Wih, gimana nih kabarnya nih? Sama senior gue nih. Kebalik dong. Anda yang senior. Alhamdulillah. Baik ya. Oh, siap. Kali ini kita bakal ngomongin tentang Siraman Kolbu. Jadi di balik layar Siraman Kolbu itu kayak gimana sih? Oke. Jadi kita pokoknya di sini tuh sebenarnya kita mau ngomongin suka duka. Suka dukanya. Itu kan termasuk dalam di balik layarnya. Oke. Kalau gue boleh tahu nih, gue kan sebagai anak baru newbie di Siraman Kolbu nih. Lo kan di sini chipnya gitu. Dia udah lama banget. Enggak juga sih, baru sih. Jadi kalau menurut lu nih sebagai yang udah lebih lama di Siraman Kolbu, menurut lu kayak gimana sih suka dukanya di program Siraman Kolbu? Ini kan program religi yang intinya mencoba menyembuhkan pasien yang dalam tanda kutip kesurupan gitu kan. Oke. Jadi gue tuh masuk di Siraman Kolbu dari 2018 ya. 2018. Oke. 2 tahun sampai sekarang ya berarti. Dari Irfan Hakim ya Mas hostnya? Iya, bener banget. Udah lama gitu. Kita ngomongin apa dulu sukanya? Sukanya di Siraman Kolbu itu sebagai tim kreatif ya. Yang katanya tim kreatif itu sukanya apa aja sih? Sukanya banyak sih. Kita, pertama, gue bisa belajar tentang agama dan ilmu akhlak ya. Benar banget sih. Karena di Siraman Kolbu sama Ustadz Rumi ini kita jadi berpikir kayak belajar gitu, misalnya gue tuh ngelakuin apa, perbuatan apa, benar. Terus hasilnya akan seperti apa. Iya, benar. Pokoknya apa yang kita perbuat itu ada sebab ada akibatnya ya. Iya, benar banget nggak sih? Benar banget, karena kalau gue ya, ini gue boleh nggak nih? Boleh ya. Gue sebagai yang baru, gue kan April 2020 officially jadi tim kreatifnya Siraman Kolbu. Ya. Karena sempat di 2019 kayak nge-backup, ngebantuin anak-anak senior ini buat di Siraman Kolbu jadi kreatif kayak gitu. Bentar. Tapi dia beneran tim serupa. Oh enggak. Yang satu-satunya cowok yang bener masuk ke Siraman Kolbu. Karena yang gue tahu nih ya kan, kalau Pak Ustadz sama Mas Bobi manggil kan bidadari tuh. Ada bidadari Ari, bidadari Rahma, pokoknya ibu-ibu bapak-bapak pasti udah tahu deh ya. Udah kenal sama bidadari Rani, 3 orang. Nah, terus bedanya ada Oka ini tuh salah satu tim kreatif cowok yang pertama. Siap. Iya. Sukanya apa? Sukanya yang pertama, gue kan orangnya jujur ya, sholat subuh sering lewat. Jadi kalau di Siraman Kolbu kan kalau ngomongin konten jam 3:30 itu biasanya kita udah mulai bangun pagi, udah siap-siap, mandi, dan 4:30 paling enggak udah ada di studio. Yang pertama sukanya itu karena itu gue bisa sholat subuh tepat waktu. Tadinya gue jarang sholat subuh, gara-gara ada Siraman Kolbu jadi sholat subuh. Bener. Jujur aja iya kayak gitu. Positif banget. Itu positif banget. Walaupun jujur ya, gue bukan tipe orang yang suka bangun pagi. Jujur. Itu awalnya susah banget buat bangun pagi. Sempat diteleponin Rani, Mbak Devi, produser. Banyak. Oka udah di mana gitu kan? Gini. Oke. Selain itu apa sih Kak maksudnya yang lu pelajarin gitu? Benar. Dari Siraman Kolbu tuh apa gitu?
hal-hal positif yang disuka ya. Iya. Yang pertama sholat subuh tepat waktu. Yang kedua, gue hampir sama si Rani. Jadi gue belajar banyak tentang ilmu agama Islam yang gue belum tahu. Apa kaitannya dengan akhlak? Ya, tentang akhlak. Jadi ketika misalnya nih kaki sebelah kiri sakit, tangan sebelah kiri sakit, itu kalau kata Ustadz Danu, kalau kurang dari 45 tahun ke bawah, itu biasanya ada masalah dengan orang tua ya nggak Iya, sih? benar sekali. Jadi apal ya. Jadi hafal. Jadi, Dan terus dan yang kedua, kalau misalnya sebelah kanan tuh dan usianya di atas 45 tahun udah lebih tua, itu biasanya ada masalah dengan rumah tangga. Biasanya sih kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih kalau kita kayak gini hasilnya kayak gini. Kalau kita ngelawan orang tua segala macam itu akibatnya ke kita sendiri gitu ya Ran. Iya, Kalau nggak salah kayak gitu kan. Jadi kalau kita kaitannya itu memang kita habluminanas ya. ya hubungan dengan sesama manusia. Jadi kita belajar banyak dari Ustadz Danu secara gratis bisa dibilang ya. Iya. Kita tiap hari dengerin ceramah-ceramah beliau, kita terutama gue ya dapat belajar banyak tentang gimana cara komunikasi dengan orang tua supaya nggak nyakitin perasaannya kayak gitu. Terutama ibu ya. Iya, Kayak gitu, terutama ibu. Terus sukanya lagi Ya kalau dari lo gimana nih sukanya lagi selain tadi belajar agama. Hmm. Sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu ya Kak. Iya benar. Terus yang kedua itu jadi apa ya, ke badan gitu ya, maksudnya walaupun ya memang kalau misalnya kita pikir adalah bangun pagi itu kan biasanya aduh capek, Males, ngantuk, capek. tapi seharian itu jadi enak loh Kak. Oh efeknya ke kita ya Iya, setelah efek. bangun pagi gitu ya. Setelah bangun pagi itu Oke. efeknya jadi enak gitu. Pas waktu pegang program ini jadi kehidupannya lebih normal gitu sebagai Iya. anak TV. Sebagai Walaupun sabar. Iya, walaupun Saya tahu. jadi sebagai anak TV yang biasanya kita kehidupannya tahu sendiri ya, kehidupan malam ya. Bener. Mohon maaf nih. Sampai pagi ini malah. Ya, maksudnya- Mohon maaf curhat dikit. Iya. Jadi kayak kita itu kehidupannya itu sampai malam gitu. Bener. Kan kadang menurut aku apa ya, di luar nalar gitu. Misalnya Di luar nalar, bener. Iya, jam 2 Masih, pagi loh iya, ya, bener, kita bener. masih bekerja, Bener. menguras otak gitu. Harus ke post pro, harus ngedit ini segala macem ya. Tapi setelah disiraman kolbu, saya sendiri, maksudnya kita ya, Ya. kita sendiri tuh bisa ngerasa kalau perputaran jam itu menjadi normal. Menjadi normal, bener. Kehidupannya menjadi normal. Bener. Jadi misalnya kita bekerja dari jam 5 pagi sampai sore kita istirahat. Udah bisa pulang gitu Nah, ya. gitu. Benar. Jadi itu sih sangat ya mengubah lah. Iya, benar sih. Gue juga ngerasain soalnya gue di sebelum program Siraman Kolbu adalah program dangdut kayak gitu. Dan itu kan mulainya 10:30 malam, Bran. Ya benar. Lu kayaknya udah pernah deh sebelumnya ya, Iya. di tahun-tahun sebelumnya adalah pokoknya acara Ada. dangdut yang gimmicknya dikit itu. Banyak banget, Banyak Pak. ya, oh ya mohon maaf. Itu kan kita pulang selesai syuting itu jam 12:30, jam 1. Iya. Nyampe rumah jam 2. Dan itu kayak kita kebalik gitu, dunianya kebalik. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Iya, benar. Kebalik-balik. Dan di Siraman Kolbu ini hidup gua jadi balik kembali. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Lu jadi bener-bener kerja itu bener-bener pulang bisa pulang sore. Maksudnya kalau tim kreatif itu yang kita tahu kan, kalau anak kreatif, anak produksi udah ngerti lah. Kita di pulang dari pagi, berangkat pagi, pulang pagi lagi gitu kan ya. Ya istilahnya tuh ya kayak nggak ada waktu untuk di luar gitu. Bener, semua waktu lo untuk di TV gitu. Dan Di kantor. Di kantor bener. Dan di Siraman Kolbu ini kita jadi normal lagi gitu. Kita bisa balik lagi ke waktu yang seharusnya kayak gitu. Terus, Dan apalagi? kalau menurut lo nih Ran, suka dukanya nih. Kalau sukanya ada nggak hal-hal lucu tentang narasumber yang lu pernah pegang? Misalnya tiba-tiba dia kayak pernah di Irfan Hakim zaman dulu, Irfan. Dia kayak lucu, dia suka ilmu tapi lompat-lompat. Pernah ingat nggak? Yang dulu ada itu yang Bapak, siapa ya itu ya? yang dari Jawa Barat ya kalau nggak Iya, salah benar. ya. Dia Aduh, lupa. dia pernah ngilmu, pernah belajar ilmu, terus tapi dia bisa lompat-lompat kayak gitu. Kalau Rani sendiri gimana? Ada nggak cerita-cerita lucu tentang narasumber gitu? Banyak sih Kak, sebenarnya Hmm. aku lebih yang ke narasumber itu banyak yang apa ya, aku ngerasa terharu gitu, tapi Oke. seneng juga. Oke. Misalnya gini, kita tidak tahu ya ini tuh penyakit yang mereka derita itu Iya. tuh kadang di luar nalar. Di luar nalar pasti Kan, pasti. Terus dengan para narasumber ini datang ke Siraman Kolbu, terus mereka bisa kemudian
apa perlahan-lahan ya sehat, walaupun kan nggak proses lah ya tiba-tiba langsung sembuh kan benar. Masa itu butuh proses juga, kehendak dari Allah juga. Dari situ tuh aku kadang merasa ya Allah bersyukur gitu. Kok kehidupan kita lebih baik, terus kita ngelihat orang yang kita bantu gitu, aku jadi wah berarti berguna nih. Iya benar. Bermanfaat. Hidup kita jadi lebih bermanfaat gitu ya. Oke. Bayangkan, mohon maaf ya kalau misalnya kita di program dangdut kita kadang bikin gimmick ya. Iya. Ngerti lah. Tahu sendiri lah. Tapi di siraman kolbu ini benar-benar kita belajar melihat, mendengar, merasakan juga benar. Merasakan juga. Jadi ya itu banget gitu loh. Ketika narasumber bisa sembuh perlahan-lahan, kita kayak ada rasa seneng. Puas gitu ya, ada kepuasan gitu ya, senang gitu ya. Alhamdulillah banget. Bisa saling bantu-membantu. Oke, kalau ngomongin narasumber nih, buat teman-teman semuanya, ini kalau narasumber kan mungkin ada yang belum berapa yang tahu, kalau chat-chat di WhatsApp Siraman Kolbu itu ada sekitar berapa ratus atau berapa ribu sih Ran? Kayaknya soalnya kalau gue baca di komen-komen tuh rata-rata mereka ada juga yang belum sampai kepanggil selama setahun misalkan. Udah daftar 1 tahun tapi kok belum dipanggil-panggil deh kayak gitu. Boleh tahu nggak di balik layarnya itu kita nyarinya kayak gimana sih? Maksudnya ada berapa ribu chat yang masuk ke adminnya Siraman Kolbu? Kalau pas di gue itu kan ada ya sekitar 80.000. Tuh 80.000 teman-teman. Kalau di Oka berapa yang kemarin? 25.000 sih terakhir. Ya, terakhir 25.000. Dan itu kan kebanyakan kita itu tuh ya kita memang gimana ya mau mensortirnya. Ya, ngesortirnya benar. Ngesortirnya itu memang kita cari yang benar-benar ada kriterianya. Ada kriteria kata tentunya gitu. Dan kalau menurut kamu Kak, apa ya? Lihat antusias di Siraman Kolbu, tanggapan kamu gimana sih? Kalau aku sih sebenarnya malah senang ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa ngebantu orang-orang yang mungkin ada masalah dengan non medis untuk bisa sembuh gitu. Pokoknya intinya sukanya kita adalah bagi saya pribadi ngefek banget ke kehidupan Kak. Benar. Pokoknya insya Allah yang positif baik itu ajaran dari Ustadz Danu. Maksudnya belajar gitu. Belajar sedikit-sedikit belajar tentang agama Islam. Benar. Kalau intinya kamu sukanya apa? Sukanya garis besarnya ya pertama bisa sholat subuh secara tepat waktu, yang kedua belajar banyak tentang adab, tentang akhlak yang baik kepada sesama manusia, terutama ya karena kan kita hidup nggak cuma orang Islam aja, terutama ada juga agama-agama lain, suku-suku lain, dan bagaimana secara Islam, secara Al-Quran dan hadis itu semua udah diatur dan kita bisa belajar banyak kayak gitu sih, kayak gitu. Dan sekarang gue mau ngomongin tentang dukanya sebagai tim kreatif di Siraman Kolbu Ran. Kalau menurut kamu yang lebih senior nih di Siraman Kolbu, senior ya, yang lebih senior pokoknya. Lebih lama di Siraman Kolbu. Benar. Gimana dukanya sebagai tim kreatif yang dari pra-produksi guys, produksi sampai pasca produksi kalian harus semua ditanggung tim kreatif. Bener kan Ran? Iya bener. Gimana cerita dukanya sebagai tim kreatif Siraman Kolbu? Cerita dukanya ya, aku sih ini berhubungan sama narasumber ya. Kadang kalau pengennya itu ya Kak, dari semua yang mendaftar pengen kita bantuin. Iya benar. Sampai yang kadang-kadang aku dapat chat pribadi gitu, yang ini Mbak ceritanya ya aku nggak tahu sih permasalahan mereka itu segitu beratnya gitu. Ya kadang aku juga nggak enak, nggak tega bener, lebih tepatnya nggak tega untuk menolak. Ya. Tapi ya mau gimana gitu, kan kita ada kriteria. Benar. Jadi ya itu sedih banget sih. Itu kalau menurut aku udah gimana ya, ada rasa yang nggak enak sama narasumber kita menolak. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih kriteria secara umum untuk jadi narasumber di Siraman Kolbu? Secara umumnya aja deh. Secara umum sebenarnya adalah berkaitan dengan usia. Usia ya. Usia itu kan dari 19 tahun sampai 55 tahun. 55 tahun, Kadang dan selain itu sehat jasmani dan rohani intinya Pak. Karena kan di sini adalah kita
program televisi ya. Kita tuh dilihat sama semua halayak Pemirsa umum ya. ya. Oke. Jadi kita memang punya kriteria tersendiri. Itu sih Oke. yang paling. Jadi kriteria secara umumnya seperti itu ya Ran ya. Terus dukanya lagi. Dukanya lagi. Nggak apa-apa ya. Boleh. Jadi dukanya lagi tuh ketika kalau misalnya apa ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan sistem apa ya, syuting gitu. Sistem syuting kayak gimana tuh maksudnya itu? Gimana ya? Ini sebenarnya saya nggak mau ngeluh sih, mengeluh juga ya. Jadi kita itu sistem syutingnya itu stripping. Jadi stripping itu dari Senin kan sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Nah itu tuh kalau melihat apa ya, kelelahan gitu, kadang ngerasain lelah. Oke. Boleh diceritain nggak itu kan kalau kalau Taunya kan semuanya taunya kan tayang dan live doang gitu. Padahal di balik itu semua teman-teman, kita ini selain live kita juga ada taping yang dilakukan setelah live. Dan itu setiap hari. Setiap hari, catat. Misalnya dalam seminggu Senin sampai Jumat ya gitu. Mungkin dari sisi waktu ya, waktu syutingnya ya, yang bisa dibilang cukup lama ya. Cukup lama. Yang menyita banyak waktu dan energi. Iya. Kadang kalau kita sebagai tim kreatif kan kita ya harus bisa gimana ya, menahan. Ya, bisa kuat ya. Ya, mencoba menahan diri untuk ya gimana untuk bertahan, untuk ya tetap harus syuting. Iya benar sih ya. Harus mempersiapkan praproduksi. Nah benar, baru mau ngomong. Oke, dari praproduksi, nyari narasumber, terus kita akhirnya syuting, diproduksi, sampai pasca produksi yang untuk taping kita masih ada juga untuk potong durasi dan lain-lain ya Ran ya. Mungkin itu ya yang buat harus banyak tenaga supaya kita lebih kuat tiap harinya Senin sampai Jumat ya, kayak gitu ya. Oke. Apalagi Kak dalam keadaan yang seperti ini yang masih apa? COVID ya. Ya, waktu ada dulu si cerita dukanya pas ketika awal-awal ada kasus COVID ini. Oke. Ya, kita sebagai orang awam kadang sedih. Ya maksudnya sedih. Maksudnya kadang gimana ya? Ya. Kalau kita harus tetap bekerja loh. Ya. Bekerja dalam kondisi yang seperti ini. Oke, sementara di kantor-kantor lain ada work from home katanya, kerja dari rumah, kita harus tetap syuting, ya tetap dengan protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, tapi kita tetap harus bekerja gitu ya, kayak supaya tetap tayang dan juga narasumber bisa cepat sembuh kayak gitu ya. Kayak gitu sih ya. Oke. Kalau dari gue sendiri nih, dukanya hampir sama sih, kayak kita harus kerja dari jam 4 udah standby, jam 5 sampai studio, harus ngebrief narasumber dulu, nge-indep. Jadi kasih tahu sedikit ya. Jadi kalau ngebrief atau indep narasumber itu kita harus tahu apa yang udah itu kan kita telepon tuh ya Ran ya. Narasumber kita telepon, terus kita gali lagi apa yang belum diutarakan sama narasumber ini. Kadang kan ada yang dia ketika ditelepon, misalnya dia nggak ceritain tentang ternyata keluarganya ada masalah dengan keluarga lainnya misalnya. Dan ketika kita indep lagi ketika di studio, dia baru cerita. Kayak ada yang masih sedikit-sedikit ditutup-tutupi. Oh, jadi itu kurang jadi dia gitu ya. Kurang terbuka. Padahal pengennya gimana, Kak? Pengennya semuanya bisa dijelasin gitu. Misalkan ada masalah sama orang tua atau keluarga, pengennya dijelasin. Iya, karena tujuan utamanya gimana, Kak? Di sini tuh. Jadi tujuan utamanya ya otomatis ketika semuanya dijelasin ke tim kreatifnya, Pak Ustadz Danu juga bisa tahu runut masalahnya itu dari mana. Awal-awal dia sakitnya itu dari mana kayak gitu. Dan harus diobatinnya seperti apa kayak gitu tadi kan ya. Istilahnya solusinya seperti apa, kan kita harus tahu penyebabnya apa. Jelas. Oke, kayak gitu ya. Jadi lebih ke kesusahan menggali narasumber, karena setiap manusia kan punya karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang mudah terbuka, jadi ngobrol enak. Gimana Pak ceritakan misalnya ini sebenarnya kita bukan ini ya biar kalian juga tahu, biar kalian juga tahu isi hatinya kita. Penting. Tapi ini fair-fairan aja kok, nggak ada rasa gimana gitu ya, jangan salah paham. Jadi nggak ada no hard feeling ya, nggak ada kesel atau gimana ya. Cuman kita
sedikit kalian, curhat. Jadi bisa kalian membantu pekerjaan kita. Gitu. Gimana Kak misalnya ketika kamu kan sering tuh kamu nelpon narasumber. Jadi ya? jadi gini, ketika misalkan kita tanya, misalkan awal mula sakitnya, misalnya dia dikirim atau mungkin disantet kayak gitu, terus tapi dia nggak ngejelasin secara rinci kenapa disantetnya. Terus misalnya kan kebanyakan ke orang pintar tuh mereka, nah mereka nggak ngejelasin secara detail ke orang pintarnya itu dikasih apa, terus perubahannya seperti apa, kayak gitu-gitu nggak dijelasin secara rinci kayak gitu Ran. Jadi gitu, jadi mereka nggak mau ngasih tahu secara rinci apa sih penyebab masalah mereka, dan sampai akhirnya ada yang kesurupan, ada yang tiba-tiba perutnya membesar kayak gitu kan. Ya kan kalau secara normal atau secara logika kan kayaknya nggak mungkin sih tiba-tiba misalkan hamil tapi tiba-tiba membesar perutnya, dan mereka nggak ngejelasin secara runut setelah kita. Ketika waktu ditelepon maksudnya. Ketika waktu ditelepon kita interview, dia nggak ngejelasin secara rinci karena mungkin malu atau gimana lah intinya. Dan ketika kita in-depth di studio, di ruang tunggu narasumber, mereka baru cerita akhirnya ternyata masalahnya ada sesuatu dengan keluarga atau mungkin ada konflik dengan tetangga. Banyak tuh ada yang konflik dengan tetangga misalnya kayak gitu. Ya namanya tetangga kan kita nggak ada yang tahu ya, di dalam hati, di mulut mungkin bisa say hi kayak gitu, tapi ternyata ketika ada sesuatu, bisa aja mereka ngirim sesuatu yang nggak masuk akal, nggak logika, mereka nggak cerita gitu. Jadi itu kitanya jadi mislink gitu loh, sulit gitu loh ya. Jadi kita infoin ke Ustadz Danunya juga setengah-setengah. Jadi Ustadz Danunya juga nggak bisa tahu solusinya secara lengkap gitu. Jadi teman-teman, kita tuh di sini sebelum kayak on air, itu kita ngebrief Ustadz. Maksudnya bukan ngebrief gimana nanti narasumbernya harus gimana ya, tapi kayak Pak Ustadz ini narasumbernya ini umurnya segini, keluhannya segini, makanya ketika ditelepon itu kan detail banget ya Kak. Secara kita detail. pengennya kalian itu cerita Secara jujur gitu. Terus apalagi Kak dukanya selain yang kita syuting yang harus sampai jam 12 jam 1 siang tuh dari subuh, dukanya juga mungkin kita kan yang ngehubungin di chat di WhatsApp Siraman Kolbu kan tadi udah dibilang nih sekitar 25.000 kalau dari gue sendiri sih yang terakhir. Nah itu kan semuanya pengennya didatengin duluan, ngerti nggak? Maksudnya pengen disembuhin duluan, pengen ditelepon duluan, pengen dipanggil ke Siraman Kolbu gitu. Kita sih pengennya semuanya kita panggil, kita syuting dan semuanya sembuh, pengennya gitu ya Ran. Tapi kan kita bener kata Rani tadi, ada kriteria tertentu yang buat kita mohon maaf harus nggak bisa untuk undang narasumber misalnya kayak gitu. Ya narasumber itu gitu. Jadi kita kadang-kadang sedih juga karena mungkin dari kriteria usia nggak bisa, atau kriteria penyakit dia misalnya penyakitnya berat kayak gitu. Itu jadi kepaksa nggak bisa kita undang kayak gitu. Nah itu dia tadi suka dukanya gue sama Rani sebagai tim kreatifnya Siraman Kolbu. Jadi buat semuanya kalau misalnya ada ide untuk next vlog kita atau next video kita, ada ide-ide yang kreatif, atau misalnya mau ngundang Mas Bobby sebagai pembicara atau host di sini nanti ya, mungkin kalian punya ide-ide atau punya pertanyaan langsung aja komen di bawah ini ya Ran ya. Dan jangan lupa untuk saksikan terus channel kita ya, Lutfi Fadila, yang belum gimana? L-nya 1. Oh ya, Lutfi Fadila L1, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk like, dan jangan lupa untuk komen di sini ya ide-ide kreatif kalian. Jangan lupa channelnya Oka juga. Oh ya, channel gue Okada Putra Channel, dan Instagramnya Okada Putra, hanya 2 di belakang. Nanti ditulis di. Nanti bakalan terus di bawah ini ya, Ran ya. Oke. Dah. Dah. Assalamualaikum.